Oke, sekarang kita akan lanjut ngebahas tentang pengujian hipotesis yang sifatnya asosiatif ya. Jadi ada hubungan ya. Nah, di sini kita menggunakan metode namanya korelasi product moment. Nah, di korelasi product moment ini kita akan melihat pertama kali tentang definisinya dulu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan product moment itu apa sebenarnya? Nah, kadang juga ada yang nulis itu namanya uji Pearson. Ini nama penemunya ya. Jadi Pearson atau disingkat dengan PPM nantinya itu mencari hubungan dua variabel. Jadi dia mencari hubungan dua variabel yaitu hubungan antara variabel bebas atau disebutnya independen dengan variabel terikat atau disebutnya dependent. Gitu ya. Nah, agar lebih jelas, kita lihat dulu variabel itu ada apa aja gitu ya. Nah, variabel itu sebenarnya memang definisi dasarnya adalah segala sesuatu yang memiliki variasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Jadi, biasanya variabel itu akan tertera dengan jelas pada judul penelitian. Nah, secara umum kita akan membahas dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau disebutnya dengan independen ya. Bebas itu berarti dia independen dan juga terikat atau dia depends ya, dependent gitu atau terikat. Jadi nggak bebas. Nah, bedanya gimana? Beda yang bebas sama terikat, kalau bebas itu dia merupakan variabel yang berdiri sendiri ya. Jadi berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dia nggak dipengaruhi sama variabel terikat. Jadi mau ada variabel terikat atau variabel kontrol misalnya, karena beberapa penelitian juga ada yang menambahkan variabel kontrol. Jadi yang bebas ini dia benar-benar bisa berdiri sendiri, nggak dipengaruhi sama yang lain. Nah, bedanya kalau yang terikat, dia itu akan dipengaruhi oleh variabel bebas atau dipengaruhi oleh variabel kontrol misalnya. Jadi itu beda antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita lihat contohnya ya. Misal satu hal yang perlu diingat adalah, jadi di sini contohnya kita bisa perhatikan misalnya ada pengaruh pendidikan dan pendapatan misalnya. Atau hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Jadi ada pengaruh, ada juga bicara hubungan. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang muncul pertama itu biasanya, itu umumnya yang muncul di awal judul atau variabel yang timbul di awal itu disebutnya variabel bebas. Sedangkan yang timbul di akhir atau muncul di akhir itu kita sebutnya sebagai variabel terikat. Jadi kalau yang muncul di awal itu yang bebas atau independent. Kalau yang munculnya di akhir itu disebutnya dengan dependent atau variabel terikat ya. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau dari judul itu maka kita tahu bahwa kalau pengaruh pendidikan dan pendapatan maka di sini pengaruh pendidikan itu akan kita jadikan maka pengaruh pendidikan itu akan jadinya sebagai variabel bebas. Nah, sedangkan pendapatan disebutnya sebagai variabel terikat. Nah, jadi pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, maka dia sebenarnya sebagai variabel bebas. Tapi kalau pendapatan dia spesifik mempengaruhi pengaruh pendidikan saja. Nah, begitu ya. Nah, coba sekarang Anda kerjakan kuis yang sudah saya tampilkan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, itu soalnya ada 10 soal ya. Nah, jadi waktunya hanya bisa dikerjakan sampai hari ini pukul 23.59 WIB. Artinya lebih 1 menit saja Anda tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi silahkan diakses sebelum lewat dari pukul 23.59 hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke korelasi product moment. Nah, biasanya korelasi product moment itu disimbolkan dengan R. Jadi R itu adalah korelasi ya, faktor korelasi namanya. Nah, data yang kita analisis karena disebutnya korelasi, maka bentuknya adalah interval atau rasio. Makanya simbolnya jadi R ya. Nah, kriterianya adalah antara gitu ya. Jadi R itu sebenarnya dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, kalau dia bernilai negatif, maka disebutnya hubungannya itu atau korelasinya itu negatif. Nah, jadi bisa jadi dia nggak berkorelasi gitu ya. Nah, kalau misalnya yang positif sempurna atau positif hasilnya, maka itu dia berkorelasi secara positif. Ingat, nilainya itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1 ya. Jadi R itu selalu nilainya 0 sampai dengan 1.
Nah, kalau 1 berarti sempurna korelasinya, benar-benar seutuhnya berhubungan gitu ya, atau berpengaruh, atau signifikan gitu. Nah, alurnya ingat ya, dalam menentukan koefisien korelasi kita kan menemukan nilai R ya. Nanti bisa disebut dengan RXY. Kenapa RXY? Karena kita melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, tadi kan kita bicara 2 variabel. Nah, berarti bebas. Nanti misalnya variabel kita kan tadi ada yang bebas, ada yang terikat. Jadi boleh jadi bebasnya X, terikatnya Y, atau sebaliknya YX. Jadi nggak ada masalah dia. Pokoknya selalu hubungannya R dan RXY. Jadi antara variabel X dan variabel Y. Jadi boleh juga R YX gitu. Jadi nggak melulu harus XY, bisa juga YX gitu ya. Nah, sekarang setelah mendapatkan nilai RXY, maka nanti kita juga bisa menghitung koefisien determinan. Determinan ini artinya apa? Pengaruh yang bisa diberikan oleh faktor itu. Jadi, kan tadi ceritanya variabel terikat itu akan mempengaruhi, variabel terikat itu akan dipengaruhi oleh variabel bebas gitu kan. Nah, jadi otomatis di sini kita melihat berapa besar pengaruhnya. Nah, dihitungnya dengan KP sama dengan R kuadrat dikali 100. Jadi itu adalah cara menghitung koefisien determinan. Ingat ya, dikali 100 aja nih, nggak ada persennya. Sorry, nanti hasilnya itu dalam hasil kalinya, berarti dalam persen, karena sudah dikali 100. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini alur pengujian korelasi produk momen. Nah, yang pertama buat dulu hipotesis seperti yang udah diajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Berarti ada HA, ada H0. HA itu yang positif, H0 itu yang negatif gitu ya. Nah, buatlah dalam bentuk simbol statistik. Nah, silahkan. Boleh dibuat, boleh tidak. Kemudian buatlah tabel penolong. Nah, tabel penolong ini tabel bantu untuk menghitung nilai korelasi. Nah, rumus yang digunakan yang ini ya. Jadi, N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ya. Dibagi dengan akar dari N kali X sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ini tolong dibedakan ya. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan tuh beda. Kalau yang ini, yang kiri ini ya. Sorry, saya ganti warna aja deh. Kalau yang saya kasih warnanya, waduh, warnanya berubah semua ya. Kalau saya kasih warnanya biru ini, itu artinya kalian menjumlahkan nilai X kuadrat. Makanya sigmanya X kuadrat. Sedangkan yang ini, yang kanan, itu sigma X-nya itu dijumlahkan sigma X-nya dulu baru dikuadratkan. Itu beda ya. Nah, ini juga sama. Terus dikali sama N sigma Y kuadrat dikurang X sigma Y kuadrat gitu ya. Nah, ini perhatikan kalau pengali seperti ini, kalikan dulu yang di sini, baru kalikan yang di sini. Maksud saya kalau pengali seperti ini, yang kiri dan kanan ini dikurangin dulu masing-masing baru dikalikan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat hitung rumus KP-nya. Nah, tapi kita nggak perlu hitung signifikansi. Jadi tahap ini bisa dilewatkan. Ini bisa kalian skip saja ya. Nah, kemudian ketentuan tingkat kesalahan itu yang kita pakai di sini adalah kesalahan 5% atau 0,05 ya. Kita pakainya yang ini aja. Dengan DB atau DF itu N kurang 2. Masih ingat N ini adalah jumlah sampel ya. Jumlah sampel. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya ya. Nah, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara produktivitas ya dengan tingkat pendapatan. Jadi produktivitas itu disimbolkan dengan variabel X, pendapatan sebagai variabel Y. Lalu di sini kita bisa coba untuk lihat kembali bahwa dari X dan Y ini kita bisa lihat bahwa X itu di sini nilainya ada 70, 10. Nah, ini angka-angka ini ya, respondennya ada 10 ya. Nah, jadi yang perlu kalian buat pertama kali adalah hipotesis. Jadi hipotesisnya ada H0 dan HA. H0 berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi produktivitas dengan tingkat pendapatan. Lalu yang positif itu terdapat hubungan. Karena tadi kan kita mau lihat hubungan gitu ya. Jadi di sini otomatis cuma ada H0 atau HA gitu ya. Nah, rumusnya kan ini tadi. Yang pertama bikin tabel bantu. Kenapa tabel bantunya itu cuma ada XY, X kuadrat, Y kuadrat sama XY? Karena
yang kita perlukan di dalam perhitungannya ya ini memang. Jadi selalu tabel bantunya adalah nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Oke. Nah sekarang kita hitung dulu. Jadi kalau X-nya masukkan nilai X yang ini ya, semuanya dimasukkan ke dalam tabel. Lalu jumlahkan, ini sigma X-nya gitu ya. Nah maka ini sigma X. Lalu yang ini Y masukkan, lalu kita hitung sigma Y-nya gitu ya. Lalu dikuadratkan X-nya, ini nilai X-nya kuadratkan, 70 kuadratkan gitu ya. Sepertinya ini salah ya, bukan 140 ini. 490, ini angkanya agak keliru ini. Tolong dicek kembali nanti ya. Nah kemudian setelah dikuadratkan dijumlahkan, maka yang ini adalah nilai dari sigma X kuadrat. Ingat ya, sigma X kuadrat, bukan sigma X dikuadratkan. Oke, kemudian yang ini juga sama, Y dikuadratkan. Jadi 20 dikuadratkan jadinya, ini kayaknya salah nih. Harusnya 400 ini ya, sorry ya. Ini juga 4. Ini saya nggak tahu nih kenapa datanya jadi salah begini. Tapi teman-teman tolong dicari kembali ya. Ini harusnya di sini 400, nih 400, nih 400, nih 400, 900 kan 30 kuadrat ya. Ini 400, ini 100 karena 10 kuadrat. Ini 400, ini 400. Nah jumlahnya itu akan berbeda pasti. Silakan dicek kembali nanti ya. Nah kemudian kalau sigma XY berarti kita mengalihkan X dan Y gitu ya. Jadi XY ini berarti perkalian X dan Y. 70 kali 20, 140. Lalu jumlahkan. Nah barangkali sigma Y kuadrat kita hitung ulang ya. Sigma Y kuadrat itu sama dengan, kita hitung ulang saja biar tidak salah perhitungannya. Berarti hasilnya tuh nggak mungkin 420 ya. Nah sekarang kita hitung. Maka hasilnya adalah 400. Ada berapa 400 tuh? 1, 2, 400-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kali 400 ya. Berarti 3200. Ditambah sama 900 dan 100 ya. Berarti 4200 nih hasilnya. Bukan 420. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Nah, jadi N-nya kan 10 ya total respondennya. Jadi N-nya 10 kemudian dikali sigma XY. Berarti yang ini ya, yang ujung. Ini sigma dari XY. Tadi kan ini nilai XY-nya ini. Ini kan sigmanya, penjumlahan totalnya. Dikali 1420 dikurang sigma X itu yang ini ya. 700 dikali sama 200. Ini caranya, ini kaliin dulu, ini kalikan dulu baru kurangkan gitu ya hasilnya. Jadi ini hasil yang ini 10 kali 1420, ini 14200. Ini kali ini hasilnya 14000. Nah gitu ya. Yang bawah N 10 ya. Sigma X kuadrat berarti yang ini. Sigma X kuadratnya itu yang sigma X kuadrat berarti yang ini ya. Nah, masukkan 4650 lalu dikurang sama sigma X dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Sigma X-nya kan tadi nilainya 700 ya, ini kan. Nah, berarti 700 dikuadratkan. Jadi 700 nih harusnya dikuadratkan. Kemudian dikali sama 10 lagi N gitu ya, N kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 4200. Ini 4200. Lalu dikalikan sama 200 kuadrat. Ini kok kurang-kurang ini nolnya. Ya. Nah, kemudian yang atas hasilnya 200 tadi ya. Nah, yang bawah berarti 46.500 karena dikali 10 ya ini ya. Dikurang sama 700 kuadrat berarti 490.000 harusnya ini. 49.000 ya. 700 kali 700. Nolnya ada 4. Berarti 490.000 harusnya. Nah, ini salah nih. 490.000 ya. Saya ganti ya. Nah, kemudian dikali sama 4.200. Betul ini yang salah nih. 4.200 kali 10 42.000 harusnya. Nah, 200 kuadrat harusnya 40.000 harusnya ya. 200 dikuadratkan kan. Jadi 2 kali 2 4. Ini ada berapa? Ada 4 ya. Berarti harusnya
40.000 ini. Nah 40.000 ya. Nah kemudian maka hasilnya tuh nanti minus sepertinya ini. Jadi hasilnya nih minus karena datanya itu tadi ada yang salah dihitung. Tapi cara ngitungnya gini ya. Nih hasil kurangnya adalah 200 dibagi dengan akar, berarti 46.500 dikurang sama 490.000. Ini hasilnya negatif ini. Ya. Jadi 46.500 dikurang 4 minus 443 gitu ya. Jadi hasilnya itu nanti bisa dicari aja. Pokoknya nanti hasilnya kalian dapat nilai R. Jadi ini adalah ini karena datanya udah salah-salah, jadi perhitungannya jadi nggak jelas. Cuman caranya seperti ini ya. Nih tadi angkanya salah dimasukkan. Jadi harusnya ini bukan makanya ini sebenarnya harus kita cari ulang ya. Ini karena saya ambil dari buku yang lain, jadi saya nggak ngecek perhitungannya. Tapi coba aja dihitung, berarti ini 4650 ya tadi. Oke, bener nih. Ya, jadi kalian bisa cari, ini berarti hasilnya hasil yang ini saja dikalikan sama ini itu nanti 443.500 tapi minus ya. Kemudian dikali sama, ini kan ada minus, nanti hasil korelasinya pasti minus. Nah, ini terbukti bahwa korelasi itu ada yang negatif gitu, yang saya bilang sebelumnya. Kalau negatif berarti korelasinya ya negatif, berarti dia sebenarnya tidak punya hubungan gitu. Atau hubungannya sebaliknya gitu. Jadi kalau negatif itu justru hubungannya sebaliknya. Jadi ternyata kita tadi anggap bahwa produktivitas itu kan sebagai variabel bebas gitu ya. Sedangkan pendapatan sebagai variabel terikat gitu. Nah, ternyata ketika nilai R-nya itu negatif, maka otomatis berbalik dia. Yang terikatnya menjadi si Y, pendapatan jadi yang bebas, produktivitas jadi yang terikat karena kebalik. Jadi mempengaruhinya kebalik gitu. Makanya dia negatif ya. Nah nanti kalian bisa lihat kesimpulannya itu menggunakan R table. Jadi R yang di sini kalian dapatkan ini hasilnya negatif harusnya. Jadi kalau hasilnya negatif, sebenarnya nggak ada masalah. Kita lihat R table tetap lihat dari nilai aslinya. Kalau R table itu dilihat dari nilai asli ya. R table itu berapa nilai N. Jadi N kurang 2 gitu. Jadi R table itu selalu ngelihatnya dari N kurang 2. Jadi kita bisa cek. Oke, sorry. Kalau N-nya kurang 2 maka dia Nah, jadi kalau tadi kan N-nya kan 10 ya. Kalau kurang 2 berarti lihatnya di 8. Berarti 0,632 R tabelnya. Jadi 0,632 nilai R tabel. Jadi ternyata R tabel yang kita punya adalah R hitung kita kan tadi negatif sekian gitu ya. Karena itu negatif. Hitung aja pasti negatif hasilnya. Karena di bawahnya pembagi udah negatif. Maka otomatis lebih kecil daripada R tabel. R tabelnya kan 0,632 ya. Lebih kecil pasti. Nah, berarti kesimpulannya gimana tadi? Kalau R hitung lebih kecil daripada R tabel. Jadi kalau R hitung lebih besar daripada R tabel, kita menerima HA. Kita akan tolak H0. Berarti artinya ada hubungan, terdapat hubungan. Nah, tapi kalau R hitung lebih kecil daripada R tabel, kenyataannya di dalam perhitungan kita ini ternyata kesimpulan kita justru ini. Lebih kecil daripada R tabel. Maka yang kita lakukan adalah kita harus menerima H0 ya dan tolak HA. Berarti nggak ada hubungannya ya. Nah sekarang kita bisa hitung nilai dari determinannya. Determinan itu berarti berapa pengaruh sumbangan hubungannya gitu ya. Determinan ini nggak dihitung kalau dia itu ditolak. Jadi kalau ditolak hubungannya maka ini nggak perlu dihitung. Nah tadi kondisinya kalau R-nya positif itu baru dihitung. Jadi
KP itu dihitung hanya kalau R-nya positif. Kalau R-nya negatif itu tidak hitung KP. Karena kan udah nggak ada hubungan, nggak ada pengaruh. Ngapain kita lihat pengaruhnya berapa persen? Karena udah nggak ada. Tapi kalau ada pengaruh, kita harus cari berapa persen pengaruhnya. Nih, kalau seandainya berpengaruh, nih kalau seandainya ya, nih case-nya kalau seandainya ada. Jadi R kuadrat itu adalah R-nya dikuadratkan dikali sama 100. Hasilnya segini. Artinya, itu pengaruhnya atau hubungannya hanya 39,9% dipengaruhi oleh variabel bebas tadi untuk variabel terikat. Kan variabel bebas mempengaruhi yang terikat. Nah, sisanya kan persentase itu selalu 100%. Berarti 100 dikurang, ini saya bulatkan jadi 40% ya. Dikurang 40 itu kan 60%. Artinya 60% itu dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lain gitu. Nggak cuman produktivitas, boleh yang lain misalnya gitu. Itu ya. Sekarang coba kalian kerjain latihan. Nih latihan 1 sama latihan 2. Nah, latihan 2 ini sampelnya 50. Link yang saya kasihkan tadi untuk di bahan itu yang ada nilai R tabel itu hanya sampai 40 sampelnya kalau saya tidak salah. Sebentar ya. Nah, 40 cuman kan. Nah, ini karena kebetulan di soal ini ada 50 sampel, kalian harus cari sendiri. Cari aja nilai R yang lebih dari 40 R tabelnya ya. Nanti supaya bisa dibandingkan. Ini caranya sama, cuma bedanya yang latihan 1 ini sampelnya sedikit, cuma 15 orang. Kalau ini 50, berarti N-nya 48 nanti. Ini N-nya 13. Coba dikerjakan ya. Demikian untuk perkuliahan ini, semoga bisa dipahami. Silahkan melanjutkan dengan pengerjaan latihan.